Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Anastasia Putri Sakinah, Okta Seliani, Tiara Widya, Julinda, dan Erin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Dr. Yulia Trisamiha MPD dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini kami akan membahas mengenai rancangan penelitian. Langsung saja, apa sih rancangan penelitian? Rancangan penelitian secara garis sempit yaitu dimaknai sebagai proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Sedangkan dalam arti yang luas, rancangan penelitian meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Jadi, rancangan penelitian ini sebuah pengumpulan, pengukuran, dan analisis data. Jadi dapat disimpulkan, rancangan penelitian ini adalah rencana atau struktur penelitian yang disusun agar memperoleh jawaban permasalahan penelitian. Kemudian, dalam rancangan penelitian terdapat 3 jenis. Yang pertama ada kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Seperti yang kita ketahui, kuantitatif sendiri berupa angka, statistik, dan lain sebagainya. Nah, dalam kuantitatif ini terdapat rancangan eksperimental, kemudian rancangan non-eksperimental seperti survei. Kemudian, yang kedua nih, ada kualitatif. Kualitatif sendiri ada konvergen, sekuensial eksplanator, dan yang ketiga ada sekuensial eksploratory. Kemudian yang ketiga ada campuran. Campuran sendiri ada penelitian naratif, fenomenologi, etnografi, studi kasus, dan grounded theory. Kemudian, setelah kita mengetahui 3 jenis rancangan, selanjutnya ada tahapan rancangan penelitian. Jadi, dalam tahapan ini ada 8. Yang pertama ada menentukan topik dan masalah penelitian. Yang kedua ada melihat studi penelitian terdahulu. Kemudian yang ketiga latar belakang dan rumusan masalah. Yang keempat ada pertanyaan penelitian. Kemudian yang kelima tujuan dan manfaat penelitian. Lalu landasan teori. Yang ketujuh ada hipotesis, dan yang terakhir ada metodologi penelitian. Nah, mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari menentukan topik dan masalah penelitian. Jadi, hal yang pertama yang harus dilakukan peneliti saat akan melakukan penelitian adalah menentukan masalah yang akan diteliti. Nah, masalah yang akan diteliti ini akan bertujuan menetapkan masalah yang kemudian akan mendapatkan pertanyaan dan jawaban dari masalah tersebut. Kemudian ada studi penelitian terdahulu. Nah, dalam hal ini, peneliti itu perlu melihat studi penelitian yang sejenis untuk menghindari duplikasi atau plagiat. Jadi, teman-teman, jangan sampai penelitian yang kalian buat itu ternyata sudah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Kemudian nih, yang ketiga ada latar belakang dan rumusan masalah. Sebagian orang terkadang banyak yang keliru pada bagian ini antara latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang sendiri adalah penelitian yang dibuat karena seseorang peneliti itu harus menjelaskan alasannya melakukan penelitian tersebut. Penjabarannya juga harus mencakup pertimbangan sejauh mana manfaat dan dampak dalam kehidupan bermasyarakat dari masalah yang akan diteliti tersebut. Kemudian, untuk perumusan masalah itu sendiri merupakan kelanjutan dari latar belakang. Bedanya pada latar belakang, masalah diangkat tema permasalahan dengan sifatnya yang masih umum dan belum fokus. Beda lagi nih dengan perumusan masalah, yaitu dia tuh lebih rinci yang akan dimasukkan unsur-unsur yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Nah, kemudian apa itu pertanyaan penelitian? Pertanyaan penelitian adalah, misalnya nih, kalian ingin meneliti tentang
pengaruh media sosial terhadap kemampuan bersosial warga RW 03 Tebet Barat. Nah, dari ini dapat kita timbul pertanyaan, bagaimana pengaruh media sosial terhadap kemampuan bersosial warga RW 03 Tebet Barat. Kemudian ada lagi nih, timbul pertanyaan, bagaimana sih dampak media sosial terhadap kemampuan bersosial warga RW 03 Tebet Barat. Selanjutnya, tentu dalam seorang peneliti itu harus mempunyai tujuan dan manfaat saat meneliti. Nah, tujuan penelitian sendiri merupakan bentuk dari rumusan masalah yang ada di pertanyaan penelitian. Kemudian manfaat penelitian itu terbagi menjadi dua, yakni manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis sendiri bisa berguna di bidang pendidikan atau penelitian pada umumnya, sedangkan manfaat praktis merupakan kegunaan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi teman-teman, kemudian yang selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori sendiri dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah landasan teori untuk menganalisis masalah penelitian. Landasan teori ini dapat dipahami sebagai dasar teoritis bagi peneliti untuk memecahkan masalah. Selanjutnya ada hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah kemungkinan. Kemungkinan yang bagaimana? Kemungkinan atas jawaban dari masalah dalam penelitian yang dibahas. Dikatakan kemungkinan karena belum dibuktikan dengan penelitian langsung di lapangan. Kemudian yang terakhir ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian sendiri adalah lebih menekankan pada metode apa yang akan dipakai peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Metode yang dipakai itu bisa berupa survei, kuesioner, wawancara, dan beberapa metode lainnya. Nah, setelah 8 tadi ada juga nih tahapan rancangan penelitian, yaitu menentukan masalah, kemudian menentukan desain riset, yaitu bisa apakah eksploratif, deskriptif, dan kausal. Kemudian setelah mengetahui desain riset, kemudian dapat kita tentukan metode pengumpulan data. Bisa itu sekunder atau primer. Kalau sekunder itu bisa dari internal dan eksternal, sedangkan primer kualitatif bisa wawancara atau proyeksi, kemudian kuantitatif bisa observasi, survei, atau eksperimen. Kemudian setelah menentukan metode pengumpulan data, dapat rancangan pertanyaan, yaitu bisa terbuka atau tertutup. Kemudian rancangan skala bisa berupa normal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian yang ketiga ada rancangan alat analisis, yaitu kualitatif atau kuantitatif. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita pengambilan sampel, bisa dari probability sampling. Nah, dalam probability sampling ini terdapat bisa dari random atau sistematik, stratified, dan cluster. Kemudian yang kedua ada non-probability sampling. Dalam hal ini bisa dilihat dari judgment atau voluntary, kuota, dan snowball.